Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan model infrastruktur jaringan komputer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fauzan Kafir dengan NIM 19051211441 dari Prodi Sistem Informasi. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer ini memiliki banyak artian, jadi saya akan mengambil 3 saja. Yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer adalah koneksi antara dua device atau lebih yang terhubung secara fisik maupun secara logika sehingga bisa saling bertukar informasi. Yang kedua yaitu sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Dan yang pengertian ketiga ini mungkin lebih melengkapi, yaitu suatu sistem jaringan yang digunakan oleh komputer untuk saling berkomunikasi. Interaksi antar komputer terjadi melalui pertukaran data. Komputer yang meminta dan menerima data disebut klien, sedangkan komputer yang memberikan dan mengirim lainnya disebut dengan server. Di sini ada macam dari jaringan komputer itu sendiri, ada yang terpusat, ada yang terdistribusi. Jadi terpusat, semua user tergantung pada satu server, sedangkan terdistribusi, beberapa user tidak hanya bergantung pada satu server, juga bergantung pada server lain. Terus apa sih manfaat dari yang terpusat tadi? Manfaatnya yaitu efisiensi sumber daya, baik informasi maupun perangkat sistem. Terus yang kedua, menghindari kerangkapan data. Dengan terpusatnya data, maka tidak semua orang bisa mengelolanya sehingga tidak ada data yang sama. Hal ini menyebabkan ruang penyimpanan tidak terbuang sia-sia. Kemudahan untuk penganalisisan serta pengontrolan arus informasi dan sistemnya. Optimalisasi dan efisiensi anggaran dana yang dibutuhkan untuk perawatan sistem. Di sisi lain, jaringan komputer terpusat juga memiliki kerugian, yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk distribusi informasi, keterbatasan pemenuhan kebutuhan informasi yang diharapkan oleh pengguna. Pada sistem ini terjadi pengelompokan prioritas informasi yang tidak sembarang orang bisa memperolehnya. Jadi, untuk pengelompokan prioritas ini biasanya ditentukan oleh sistem, namun juga bisa ditentukan oleh engineer, namun lebih seringnya jika terpusat ini lebih seringnya ditentukan oleh sistem itu sendiri. Yang ketiga yaitu data yang ada tidak fleksibel, peningkatan ketergantungan publik. Jaringan terdistribusi. Manfaat yang pertama yaitu biaya komunikasi berkurang karena yang ditransmisikan bukan sekedar data mentah. 2. Kerusakan pada salah satu komputer lokal akan berefek kecil terhadap keseluruhan sistem. Jadi, jika ada salah satu server atau komputer yang rusak atau bermasalah, maka tidak akan memiliki dampak yang besar terhadap komputer atau server lain, karena pada satu komputer tidak hanya bergantung pada satu server, namun bergantung pada server. Jika satu server rusak, maka
bisa melalui server lainnya. Yang ketiga yaitu memungkinkan beberapa bagian lokal mengadakan percobaan konsep baru dan fasilitas baru untuk mengurangi risiko kegagalan sistem pada keseluruhan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada poin 2, jika salah satu server rusak maka bisa berganti ke server lainnya. 4. Pemeliharaan data lebih mudah karena sumber data disesuaikan dengan daerah asalnya atau database terdistribusi. Kerugiannya yaitu boros dalam sistem peralatan, biaya yang cukup mahal, proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat, membahayakan dari segi keamanan data karena pemakai diberi keleluasaan kerja pada komputer lokal. Tiga kategori komponen jaringan komputer. Yang pertama ada device, kedua media, ketiga service atau layanan. Komponen jaringan komputer yaitu satu device. Contohnya adalah end device, intermediary device, dan security device. Terus apa sih end device yang disebutkan pada contoh device tadi? Yaitu pengiriman terakhir atau pengguna terakhir yang akan digunakan seperti laptop, PC, printer. Terus intermediary device yaitu router, firewall, switch, wireless access point. Kedua, media atau network media. Contohnya adalah kabel koper, fiber optik, dan wireless. Untuk service seperti kecepatan layanan pengiriman dari kabel fiber optik itu sendiri atau kabel koper dan wireless. Ini adalah tipe dari wireless yang pada sebelumnya, Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX. Terus ada juga perbandingan antara kabel fiber optik dengan kabel koper atau kabel tembaga. Saya lihat untuk bandwidth atau kecepatan yang didukung pada masing-masing kabel koper kecepatan maksimal 10 gigabit, sedangkan fiber optik hingga 100 gigabit dan seterusnya. Ini perbandingan antara kabel berpilin, koaksial, fiber optik, wireless LAN dengan membandingkan dengan bandwidthnya, distance atau jarak, price, dan harga. Jenis-jenis jaringan komputer bisa dilihat ada 7 poin. Yang pertama, jangkauan geografis, kategori jaringan, topologi, siarannya, aksesnya, cara membangunnya, serta media transmisinya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jangkauan geografis. Pertama adalah PAN, Personal Area Network. Jaringan telekomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya dalam jarak yang sangat dekat. Kontrol pada jaringan PAN ini dilakukan dengan otoritas tersendiri. Jadi pengontrolnya itu seperti pribadi. Jadi bisa langsung teratasi jika pun ada masalah atau ingin settingnya. Contohnya adalah seperti kita ingin ngeprint, maka yang terhubung antara PC dengan printer. Terus ini jika ingin mengirim data atau menghotspot laptop dari HP ke laptop, mengirim data pun bisa, itu namanya sudah termasuk PAN atau Personal Area Network. Kedua, LAN, Local Area Network. LAN ini mencakup wilayah yang kecil dan terbatas, sedikit jangkauannya lebih luas daripada PAN tadi.
Contoh jaringan komputer yang ada di laboratorium komputer sekolah atau kampus. Ini adalah contoh dari LAN. Ini switch atau router atau hub juga yang dihubungkan, yang saling terhubung dengan end device, yaitu PC, telepon yang terhubung dengan server. Ini LAN. Ataupun juga bisa seperti ini, a growing business and its network. LAN ini biasa ada di satu gedung ya, jadi satu gedung yang terhubung, di dalamnya banyak end device seperti wifi atau pengiriman data melalui wireless. Selanjutnya yaitu MAN, Metropolitan Area Network, jaringan komputer yang mencakup wilayah yang luas seperti dalam satu kota. Contohnya adalah jaringan bank, di mana bank mempunyai kantor bank di dalam sebuah kota besar yang dihubungkan antara satu dengan lainnya. Misalnya bank yang ada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ataupun juga bisa satu kota atau satu ya misalnya. Jadi kalaupun satu kota, bank-bank yang ada di, misalnya jika kota itu memiliki desa, maka bank yang ada di desa itu juga bisa saling terhubung dengan bank yang ada di kota. Selanjutnya atau WAN, Wide Area Network, jenis yang paling luas cakupan geografisnya. Jaringan ini menghubungkan berbagai wilayah di seluruh dunia. Jenis jaringan ini hanya digunakan oleh organisasi yang sudah bertaraf internasional. Satelit pun merupakan media transmisi utama untuk jenis jaringan ini, walaupun banyak juga yang mengandalkan kabel fiber optik lintas negara yang biasanya ditanamkan di dalam dasar laut. Contohnya adalah internet. Dengan internet, semua komputer bisa saling terhubung dengan seluruh klien yang ada di dunia. Kalian harus server. Kedua yaitu perusahaan internasional yang memiliki banyak cabang di setiap negara. Ini adalah contohnya. Wide Area. Kategori jaringan ada peer-to-peer, ada juga server based atau client server. Peer-to-peer yaitu tidak terdapat satu server khusus atau hierarki atau jabatan untuk bisa dibilang pada komputer yang terhubung ke jaringan. Jadi semua komputer memiliki kedudukan yang sama sehingga disebut dengan peer. Contohnya adalah biasa digunakan untuk model operasional yang sederhana dan tugas-tugas umum seperti sharing file dan printer. Server base, jaringan server klien mengandalkan satu komputer yang dibuat khusus sebagai server untuk melayani request dari klien, sedangkan komputer-komputer lain berperan sebagai klien yang meminta data dari server. Contohnya adalah komputer-komputer yang ada di supermarket. Adapun komputer khusus yang dibuat sebagai server untuk menyimpan data-data penjualan. Sedangkan puluhan komputer kasir yang sering kita lihat untuk membayar pembelian itu berperan sebagai klien yang membaca data dari server. Topologi jaringan, suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Ada 6 tipe: bus topologi, ring topologi, star topologi, extended star topologi, hierarki topologi, dan mesh topologi. Topologi bus, kelebihannya yaitu kemudahan dalam penambahan klien atau workstation baru, mudah digunakan dan sangat sederhana, biaya instalasi murah. Kekurangannya yaitu sering terjadi tabrakan antara arus data.
Terus proses pengiriman dan penerimaan kurang efisien, sulit untuk dikembangkan, dan juga sering terjadi masalah pada kabel karena jika terputus maka jaringan pun terganggu. Jadi jika sering terjadi tabrakan arus data, jadi sehingga jika saat ada permintaan dari PC 3 ini untuk ke server, maka akan dahulu, kemudian jika pun ada permintaan dari PC 2 ke PC 1, ini akan meminta sini, terus ini dari yang server untuk mengirimkan data yang diminta dari server PC 3, maka akan terjadi tabrakan sini, atau bisa dibilang coalition. Topologi ring, kelebihannya itu biaya instalasi murah, koneksinya pun mulai membaik daripada topologi bus, konfigurasi cukup mudah dan implementasi mudah dilakukan. Jaringan ini kekurangannya itu troubleshooting jaringan ini terhitung rumit. Pada jaringan ini tabrakan arus data sangat rentan terjadi. Koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. Jadi jika ini terputus maka susah untuk melakukan komunikasi karena ring saling menyambung begini. Beda lagi seperti itu. Topologi star, yaitu kelebihannya tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer kalian bermasalah, keamanannya pun cukup baik, terus user atau engineer mudah mendeteksi jika ada masalah jaringan. Kekurangannya itu cukup mahal karena menggunakan kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Jadi jika pusatnya ini mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung maka ikut bermasalah juga. Karena dari ini sangat tergantung pada terminal pusat. Kelebihan pada mesh itu bandwidth limitnya cukup besar, security atau keamanan data ini sangat baik, tidak terjadi tabrakan arus data. Kekurangannya sama seperti sebelumnya, jumlah kabel yang membutuhkan banyak, biaya instalasi mahal, instalasinya pun rumit. Star extended atau topologi bintang cabang, kelebihannya itu sifatnya fleksibel, penambahan koneksi lain pada topologi ini sangat mudah karena hanya menambahkan pada salah satu pusat, kemudian tidak perlu lagi menambahkan pada pusat lainnya. Instalasi dan kekurangannya itu instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Manajemen pada topologi ini sangat sulit dilakukan, biaya untuk ini sangat mahal. Selanjutnya topologi tree atau pohon, hierarki topologi. Kelebihan dapat mudah dikembangkan menjadi jaringan lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangannya itu kinerjanya lambat, instalasinya mahal, kabel backbone center topologi ini, dan juga bila komputer bagian atas bermasalah maka komputer bagian bawah juga akan ikut bermasalah, sama seperti ring tadi. Tipe siaran jaringan komputer ada unicast, broadcast, dan multicast. Unicast yaitu sambungan dari satu device ke device lain, jadi hanya bisa satu device berhubungan dengan satu device. Broadcast sambungan dari satu device ke semua device. Multicast sambungan dari satu device ke beberapa device. Beda dengan broadcast dan multicast, jika broadcast itu satu ke semua device, multicast
satu ke beberapa device atau kelompok device. Jenis pengaksesan jaringan komputer, ada intranet dan internet. Intranet, jaringan yang hanya bisa diakses oleh kalangan internal jaringan tersebut. Internet, jaringan yang bisa diakses oleh semua device atau publik. Pembangunan jaringan komputer, ada ad hoc yang pertama. Ad hoc adalah suatu jaringan yang terdiri dari dua atau lebih piranti wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Contohnya ad hoc ini, jaringan wirelessnya sangat sederhana dan juga dalam mencatatnya. Karena jaringan ad hoc ini langsung antara end device dengan end device tanpa melalui perantara, dan juga ini biasanya bersifat dadakan. Jaringan ad hoc ini cukup murah karena tidak menggunakan wireless access point. Jaringan ad hoc ini juga cepat. Throughput antara adapter 2 kali lebih cepat daripada menggunakan wireless access point dalam topologi infrastruktur. Yang kedua yaitu infrastruktur mode. Jaringan yang menggunakan suatu piranti Wi-Fi access point sebagai suatu bridge antara piranti wireless dan jaringan kabel standar. Pada konsep pembangunan ini sudah lebih dahulu disiapkan rancangannya lebih terstruktur. Jenis media transmisi pada komputer, ada jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Berkabel berarti kita sudah memahami, berarti jaringan ini menggunakan kabel, sedangkan nirkabel itu tanpa kabel atau disebut juga dengan wireless. Ini adalah contoh seperti pada awal, tipe dari macam-macam siaran kabel tadi, yang ada yang berkabel, ada yang nirkabel, receiver atau ini kabel berpilin atau lilitan, sedangkan koaksial, kabel tembaga, fiber optik FO yang saat ini mulai dikembangkan dan memiliki kecepatan tertinggi, dan wireless biasa kita sebut dengan Wi-Fi. Empat karakteristik dasar yang mendasari arsitektur sehingga memenuhi harapan pengguna. Pertama, fault tolerance, kemampuan dari suatu sistem untuk tetap dapat berfungsi meskipun mengalami kegagalan. Scalability, harus dapat ditingkatkan kemampuannya dari segi performa, fungsi, dan jumlah klien. Quality of service, kemampuan untuk memberikan prioritas yang berbeda untuk berbagai aplikasi pengguna atau aliran data, atau untuk menjamin tingkat tertentu kinerja ke aliran data. Keempat adalah security itu keamanan dari arsitektur ini bagaimana, apakah menjamin dari harapan para pengguna. Itu tadi yang dapat saya sampaikan materi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.